Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Candi Puryanindya akan menjelaskan pembuatan 3D model karakter organik yang sekaligus akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 ujian akhir semester komputer grafik dan animasi. Nah, ini merupakan sebuah 3D model karakter organik yang sudah saya buat sebelumnya. Dalam pembuatan 3D model ini, saya menggunakan metode polygon yang memanfaatkan objek primitif yang sudah disediakan di Blender. Nah, di sini proses pembuatannya dimulai dari bagian kepala yang kemudian menggunakan sebuah modifier mirror dan juga memanfaatkan tool-toolnya, misalnya extrude, scale, dan juga grab. Nah, untuk contoh proses pembuatannya menggunakan cube, kemudian menggunakan Ctrl R untuk membuat sebuah vertex dan membagi duanya. Kemudian kita akan menghapus face untuk menyisakan setengah face ini saja. Itu bisa menggunakan G, atau jika menggunakan menyelagi pada face. Delete, kemudian face. Nah, jika sudah begini, kita bisa menambahkan sebuah modifier yaitu mirror, maka objek akan kembali utuh seperti semula. Nah, untuk bisa membentuk kepala agar lebih proporsional, kita menggunakan sebuah shortcut perintah pada keyboard yaitu Ctrl R untuk membuat garis atau vertex. Di sini menggunakan di sini juga dibagi. Nah, jika sudah, kita masuk ke mode vertex, kita bisa mengolahnya menjadi lebih proporsional lagi kepalanya dengan B, kemudian grab akun yang sama pada vertex-vertex tertentu. Nah, kurang lebih kepalanya akan seperti ini.
Nah, untuk membuat kemudian selanjutnya kita akan membuat leher, yaitu dengan menusuk pada bagian bawah. Sebelumnya kita akan membuat bagian ini menjadi persegi, yaitu masuk ke X mode, kemudian kita tarik agar menjadi sebuah persegi. Kemudian kita tarik clippingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke face mode. Kemudian akan menjadi pada bagian ini lurus pada saat pengesutan, klik S, Y, dan 0. Nah, maka pada bagian S, Y, 0. Maka pada bagian ini akan menjadi lurus atau extrude. Kemudian kita bisa extrude bagian leher. Oke. Kemudian extrude lagi untuk bagian tubuh, dan kemudian scale, extrude. Nah, extrude. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pada bagian badan, jika dirasa ini masih terlalu besar, kita bisa mengecilkannya. Nah, kurang lebih pada badannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat pada bagian tangannya sendiri, kita bisa membaginya, membuat sebuah vertex atau edge di sini. Ctrl R, kita bagian di sini. Kemudian kita masuk ke face select, kita extrude, scale, dan kemudian extrude lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Juga pada pemodelan kaki sama, yaitu kita bisa masuk ke face select, kemudian kita matikan clipping. Kemudian kita extrude, kita pisahkan, terus nyalakan kembali pada clipping, kita extrude kembali, scale, bentar ya. Kemudian kita extrude kembali, kita scale, kita buat pada bagian kaki. Nah, ini kurang. Nah, kemudian untuk membuat sepatunya, kita menggunakan Ctrl R, kemudian kita face select, kita masuk ke face select, kemudian kita extrude 1, 2, 3. Kemudian kita bisa masuk ke mode face select, kita bisa membuatnya ini lebih terlihat seperti sepatu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian
kita bisa membuat tubuhnya menjadi lebih profesional lagi dengan menambahkan vertex atau edge. Nah, di sini kita bisa mengolahnya. Nah, jika sudah, di sini agar terlihat lebih halus, itu kita masuk ke modifier lagi, add modifier, kemudian subdivide surface. Nah, maka di sini karakter yang kita buat tadi lebih halus, lebih smooth. Nah, untuk pewarnaannya sendiri, kita juga bisa menggunakan tool smooth vertex. Nah, selanjutnya jika objek dirasa sudah sesuai, maka kita bisa melakukan proses pewarnaan pada objek. Itu kita seleksi pada bagian objek yang ingin diberi warna sebagai baju menggunakan face select. Nah, warna, kemudian pre-selection. Nah, kemudian untuk pada bagian lain kita bisa beri warna ini. Nah, untuk bagian celana juga kurang lebih seperti itu proses pembuatannya. Maka jika sudah, kita lakukan pengaturan pada kamera sim render dan juga menambahkan lampu-lampu agar saat penilaian objek dapat terlihat dengan jelas. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan render dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini saya akan menjelaskan mengenai pembelian rigging pada pemodelan 3D karakter organik yang sudah saya buat sebelumnya pada nomor pertama. Sekarang memberikan sebuah rigging pada karakter tersebut, yaitu ini merupakan hasil jadi setelah saya melakukan proses rigging dan sudah memiliki gerakan. Nah, untuk pembuatannya sendiri yaitu kita bisa melakukan edge pada armatur human, kemudian kita bisa lakukan scale, nah, kemudian masuk ke edit mode, kemudian sesuaikan tulangan ini pada tubuh objek ini yang sebenarnya sudah buat. Kita dalam penyusunan tulangan ini kita bisa menggunakan scale untuk memperbesar tulangan, atau grab, select dengan P, kemudian grab untuk memindahkan penyesuaian, kemudian kita memanfaatkan edit mirror supaya mempermudah kita pembuatan, dan kemudian kita bisa juga melakukan rotasi dan memanfaatkan simbol X
rotasi sumbu Z, dan rotasi sumbu Z. Nah, jika sudah, maka ini merupakan hasil dari proses pemberian rigging pada karakter saya, dan juga untuk pemberian gerakannya kita bisa masuk ke mode animate. Kemudian di sini ada namanya dropsheet yang di dalamnya terdiri dari keyframe setelah yang sudah mengunci gerakan pada objek, dan juga di sini ada frame yang di dalamnya sudah memiliki rekaman pergerakan yang ada. Untuk membuatnya terlebih dahulu, saya masuk ke frame pertama dan membuat pergerakan seperti ini. Posisi awal seperti ini, dan kemudian kita kunci menggunakan shortcut key pada keyboard, dan kemudian pilih lock, root, dan scale. Karena di sini saya sudah menggunakan perekaman otomatis, yaitu membentuk pada ini menggunakan keyframe otomatis, dan kemudian pada bagian ini pilih lock, root, scale. Maka ketika kita membuat sebuah pergerakan pada frame tertentu, kita membuat pergerakan pada frame tertentu, maka secara otomatis akan terekam. Nah, untuk pada mode animasi ini, untuk menganimasikan kita bisa menggunakan beberapa shortcut, yaitu berupa grab untuk memindahkan posisi atau location objek, kemudian rotasi untuk menggerakkan ini tubuh atau tulangannya, kemudian scale untuk mengatur besar kecilnya objek saat direkam kamera. Nah, jika pergerakannya sudah dilakukan perekaman, maka selanjutnya adalah kita mengatur pada kamera, arah sudut pandang kamera. Nah, di sini sebelum saya melakukan perekaman pada kamera atau melakukan pengaturan pada kamera, saya terlebih dahulu membuat marker atau penanda di mana kamera tersebut akan bergerak atau perpindahan kamera, itu dengan masuk ke marker, kemudian add marker. Nah, kemudian pada marker-marker tersebut akan dibuat sebuah perpindahan kamera atau sinematografinya. Nah, untuk membuat sinematografi atau pergerakan kamera sendiri, kita bisa mencetak ke kamera, kemudian kita gerak-gerakkan kameranya, secara otomatis akan terekam pada keyframe. Karena di sini saya menggunakan perekaman keyframe secara otomatis, jadi tinggal menggerakkan kameranya saja, manfaatkan sumbu-sumbu yang ada. Pertama, dibuat perekaman seluruh tubuh objek, dan kedua, perekaman kamera cuma setengah badan pada objek, dan perekaman ketiga memutar ke arah bagian atas objek, dan juga seterusnya sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, jika dirasa sudah untuk bagian kamera, kita bisa melakukan rendering. Nah, untuk renderingnya sendiri kita menggunakan format 264 untuk sebagai nanti hasil sebagai video, dan juga saya menggunakan frame rate sebesar 24 fps, yang dapat diartikan dalam 1 detik itu kita memerlukan 24 frame. Nah, 24 frame dalam 1 detik. Kemudian kita render dalam mode animation, maka proses rendering akan berjalan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Canggih Sudanentia akan menjelaskan mengenai
pembuatan animasi motion capture yang sekaligus akan menjawab soal nomor 3 pada soal ujian akhir semester komputer grafik dan animasi. Nah, pada pembuatan animasi motion capture ini, yang pertama kita memerlukan sebuah rigging yang sudah merekam pergerakan, yaitu melalui aplikasi BV Hacker. Kemudian pertama open pada aplikasi BV Hacker, kemudian file open dan pilih gerakan yang akan kita gunakan pada animasi motion capture nanti. Itu di cap. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi Blender. Nantinya akan kita import BVH Hacker atau motion capture tersebut ke dalam aplikasi Blender dan akan disatukan pada objek karakter. Kita buka pas nomor 3, kemudian kita masuk. Nah, ini merupakan hasil animasi motion capture sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana saya bisa melakukan animasi motion capture ini. Itu pertama, terlebih dahulu pada objek animasi ini, karena saya menggunakan dalam pembuatannya menggunakan mirror, maka perlu di-apply pada bagian mirror. Nah, di-apply, kemudian baru import motion capture yang berupa palette. Import. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian pose to pose. Namun di sini memilih pada bagian objek pose to pose, tulangannya, kemudian pilih pose to pose, kemudian pilih pose, kemudian pilih apply dan pilih apply pose erase pose. Nah, jika sudah, kita masuk ke dalam edit mode. Nah, dalam edit mode ini kita sesuaikan tulangan ini, motion capture ini ke dalam tubuh objek ini yang sebelumnya sudah saya berikan ya. Kemudian jika sudah sesuaikan dan sudah sesuai dengan bentuk objek dan dipastikan sudah masuk ke dalam tubuh objek, maka selanjutnya kita bisa koneksikan. Nah, untuk pengoneksiannya sendiri itu dimulai dari bawah, shift pada ini, kemudian Ctrl P, connect. Juga pada atasnya Ctrl P, connect. Juga pada satunya Ctrl P, connect, Ctrl P, connect. Nah, jika sudah, maka kita perlu perhatikan juga pada bagian yang belum diatur, yaitu pada bagian bone kepala. Nah, pada bagian bone kepala ini kita masuk pada menu bone, terus kemudian ubah row menjadi 0. Kemudian kita grab pada bagian bone, terus kita sesuaikan dengan tinggi pada kepala objek yang akan kita buat. Nah, jika sudah, maka kita masuk ke pose mode. Kemudian Ctrl A, kemudian pilih A, kemudian pilih pose, kemudian clear, transform, dan pilih all. Nah, jika sudah, kita bisa satukan antara tulangan ini dengan objek dengan menggunakan Ctrl P, yaitu klik pada objek, kemudian klik pada tulangan, kemudian Ctrl P, dan pilih with automatic weight. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Bentar. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Animasi sudah dapat objek sudah dapat dipergerakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa mengatur pada sinematografi atau pergerakan kamera arah sudut pandang kamera. Itu kita masuk ke animation, kemudian di sini terdapat ada drop sheet yang sudah merekam pada pergerakan kamera, lalu sudah terkunci. Nah, di sini ada timeline yang sudah merekam
frame kamera pada frame-frame tertentu. Nah, di sini saya mengatur sinematografi atau kamera yaitu dengan cara klik pada objek kamera, kemudian digerakkan. Nah, itu sudah. Sebelumnya, sebelum mengatur kamera, saya membuat pada marker sebagai penanda di mana kamera tersebut akan bergerak, yaitu menggunakan menu marker dan add marker, dan juga pada frame-frame berikutnya juga diberi marker. Nah, untuk memberi kameranya sendiri, yaitu masuk pada pertama, yaitu dengan tampilan kamera seperti ini. Kemudian pada marker kedua, yaitu agak zoom depan dengan menggerakkan kamera. Nah, kemudian, untuk menggerakkan agar pergerakan kamera dapat terekam pada keyframe, saya menggunakan perekaman otomatis pada keyframe, yaitu klik pada keyframe merah ini, kemudian kunci dan pilih lock road scale, yaitu apabila kita melakukan perpindahan kamera, location, juga rotasi pada kamera, dan skala pada kamera, maka akan terekam secara otomatis, tidak perlu menggunakan mencet I secara manual. Nah, kemudian masuk ke marker selanjutnya, kita bisa menggunakan marker jump to next marker. Nah, jika sudah, pergerakan kamera berikutnya adalah seperti ini. Kemudian pergerakan kamera berikutnya yaitu ini, dan berikutnya adalah ini. Nah, jika dirasa pergerakan kamera sudah sesuai dengan apa yang keinginan kita, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan rendering, yaitu dengan masuk sini. Yang perlu diperhatikan adalah mengatur pada frame rate. Nah, di sini saya menggunakan 24 fps atau dapat diartikan sebagai dalam 24 frame tersebut akan menghasilkan 1 detik video. Nah, sini juga penempatan lokasi, format, dan juga kemudian kita bisa melakukan rendering berupa animation. Nah, maka proses rendering akan berjalan yang nantinya akan berbentuk dalam format video. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.